Semangat pagi, selamat menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan yang kembali dinyatakan dalam kehidupan kita pagi yang indah ini. Pemazmur 8 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Mari kita syukuri semua kebaikan Tuhan yang menjadikan kita berharga di hadapannya. Melalui saat teduh, berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Kamis 12 November 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini karena kasih-Mu kami ada seperti ini. Firman-Mu akan kami dengarkan. Roh Kudus tolong kami dalam memahami maksud firman Tuhan untuk kami pedomani dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan dan siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Tuhan bertindak adil pada umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menjumpai banyak simbol. Namun ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol. Untuk suatu peristiwa, mungkin hal ini dapat dibenarkan. Tetapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar. F.F. Bruce, seorang sarjana ahli perjanjian baru terkenal, mengatakan pendapatnya tentang pasal ini. Seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini, juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbolis. Walaupun demikian, semuanya menyatakan suatu realitas yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan suatu simbol cawan. Malapetaka yang Allah datangkan di pasal-pasal sebelumnya memang selalu dinyatakan dengan simbol. Tetapi simbol-simbol tersebut menandakan sebuah realitas yang harus diwaspadai. Artinya, simbol yang menggambarkan tentang malapetaka tersebut dapat dijadikan peringatan bahwa Allah serius menindak perbuatan dosa. Namun, manusia tetap pada kesombongannya. Kita bisa bandingkan dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini
ada kemiripan dengan 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai pasal 11 ayatnya yang ke-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tentu punya alasan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Alasannya sangat jelas, yaitu dosa yang telah membuat hati Allah tidak tenang bila tidak menumpahkan murkanya atau penghakimannya. Setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum. Itulah wujud manifestasi keadilannya. Sebab itu, marilah kita berjaga-jaga dan tetaplah berserah pada Tuhan, agar murkanya tidak dinyatakan lagi kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa memelihara kami dan menuntun kami dalam menjalani perjalanan hidup dan kehidupan kami. Khususnya di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali dipersekutukan dan diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Iya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang, memohon tuntunan Tuhan, memohon pengasihan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati segala juang, karya dan kerja kami, usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Iya Bapa, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu akan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam perjuangan-perjuangan kehidupan mereka, menuntut ilmu, mencari pekerjaan, dan bekerja. Biarlah mereka semua selamat sentosa dan senantiasa diberi kesuksesan, keberhasilan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan kiranya Engkau berkati mereka. Biarlah mereka pun tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, buat majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan di tengah ladang Tuhan sendiri. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Berkati mereka Tuhan, pulihkan mereka dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain dan saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pulihkan kami dari pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan kota yang kami cintai Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat tim medis yang menangani. Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pun berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, akan ibadah penguraian dan peneguhan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan
kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan aman dan tentram menjalani hidup dan kehidupan ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.